Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita tamatkan di bab 242 ini. Hal minal mungkini an akunal ganian wa nazihan fid dunya wal akhirah. Kaya dan miskin dunia akhirat mungkin itu udah kita bahas sebagian. Dalam taklim ini mudah-mudahan Allah meridhoi untuk amalannya insya Allah dalam konsep waktu ya. Ada 13 secara sunnah amalan kita berdoa waktu mustajab ya. Itu insya Allah hari Rabaah. Jadi tiap waktu itu, tiap doa itu seluruh hari itu rahmatnya baik ya. Tapi konsep dalam tasawuf bermohon itu kaitannya erat dengan akhlak dan kebersihan hati. Ya. Maka seluruh waktu berdoa adalah mustajab. Tapi kekuatannya akhlak dan kolbu berat. Tapi kalau akhlak dan kolbu kita masih standar, doa itu harus diilmui. Ada 13 waktu. Ya. Sering dipelintir 13 ini adalah hari sial katanya. Padahal dalam konsep agama 13 itu adalah tuntunan sunnah waktu yang sangat mustajab. Ya. Nah, di antaranya hari Rabaah yang sering tidak kita bahas. Rabu itu waktu mustajab sangat baik betul untuk berdoa adalah di antara zuhur dan asar harinya Rabaah. Nah itu satu. Dan itu ada sandaran hadisnya. Dan orang mengamalkan di hari itu. Apa doanya, waktunya di situ. Itu diilmui namanya. Itu yang standar akhlaknya. Jadi mereka standar akhlak itu kan biasa-biasa saja. Tidak ulama sufi. Ya. Tidak terkait dengan kolbu yang baik atau seorang wali, doa kapan saja makbul, biasanya gitu. Tapi kalau kita macam awam ini kan harus diilmui. Bagi yang standar tentu doanya memenuhi syarat. Ada 13. Ya, di antara azan dan iqomat. Di antara turun hujan. Ya kan? Nah, ada 13 itu secara sunnah. Terus ada lagi doa waktu sepertiga malam. Kalau di bulan terbaiknya, tertingginya ada di bulan Ramadan. Ya, sahur. Ya kan? Nah, itu mustajab. Terus malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Sunnah kita baca. 10 hari di belakang Ramadan. Nah, itu 10 hari. Mustajab tuh. Ya. Terus apa lagi? Doa yang mustajab tunjukin nih, banyak yang nggak tahu. Ya. Di ujung terakhir sholat fardu, sebelum salam. Jadi kebanyakan orang menganggap sesudah salam. Sesudah salam itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan sebelum salam. Ada hadisnya itu, sahih. Ya. Jadi kita berdoa itu. Kalau kita makmum imam, kita mengikuti imam kan, standar tuh, ya. Berarti kita nggak diisi dengan sebelum salam dengan doa, ya kan? Karena ngikuti imam kan, ya. Maka itu tidak berlaku yang tadi, kita ngikuti imam. Tapi kalau sendiri, apakah itu fardu atau sunnah, yang paling disyariatkan kata Nabi adalah sebelum salam. Bukan sesudah salam. Apa sebab? Analoginya gini. Orang sudah ritual wajib. Itu doa tertingginya adalah ikhtiari, Pak. Keluar, berusaha, berikhtiar. Nah, ini kan sudah apa? Sudah sholat wajib kita begini, Pak. Sampai setengah jam, Pak. Kedai masih nunggu orang tuh. Wah, ya. Gak begitu, Pak. Itu berarti doa kita tidak diilmui, ya. Insya Allah kita bisa kita bahas apa yang bisa dirapalkan, ya. Itu doa yang diilmui. Arti kata
Doa yang tidak awam. Ya. Mungkin banyak yang tahu, tapi sayang ya, ini mesti dong jelaskan secara sisi yang berbeda. Dan insya Allah ada istilah dalilnya ya semua, bukan kata yang duduk, tapi kata Rasulullah, tentunya dari Allah. Ya, kita bahas sekarang, kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsanin ila akhiril ayam. Langsung saja sebelum kita talim, kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain dan talqin zikir. Mudah-mudahan taharo dan persaksian kita langsung dirahmati Allah dan diterima oleh Allah. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka taharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tabiyah jatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-islam wa amita ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi yaman waro dastiari majdihi fala tutrikuhul ainal mujaradatu. Ya ilahi yaman tasjadi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa jaharat ajamatuhu fil qulubi wal masyairi. Ya ilahi kaifa tuhibu wa antal aliyu wa kaifa tuhibu wa antal raqibul hadiru wal alihul muhtadi. Wa ilahi nasta'inu rabbis sadri wa yassiri amri wa hudatam lisani yaqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini untuk berthalibul ilmi. Asadatu ada
zamaati wani jamiati subhanil masyiati ya ma'a rahimakumullah kullu man yatlul qur'anal qur'ani mudawriyana wa man yatatu bi tariqatinan andum taklimi wa man yataluhu mubasyaratan abarasyati tawasili istimi'i jami'uhum rahimahumullah padal istimahi adalah fakiru ahmaku sani neksu hajadanal lailata. Hadirin jemaah Iwan ya ma'a rahimakumullah. Baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba antum bahas. Tadi sudah disebut kaya dan miskin dunia akhirat. Mungkinkah? Ya. Bab 2 ini mudah-mudahan beradanya kita tamatkan. Amma ba'du. Perlu diketahui ya bahwa kenikmatan Allah dong ulang lagi. Kita diberi nikmat gak bisa dihitung. Kenikmatan Allah itu ada 2. Muta'atun mutlaqatun. Kemarin udah bahas, ingatkan dulu. Nikmat pertama muta'atun mutlaqatun, nikmat yang mutlak. Dikasih nikmat langsung nggak bisa berubah. Begitu aja. Misalnya kalau Nabi mau ngomong 10 sahabat dijamin masuk surga, mutlak tuh. Pasti dia masuk surga. Kalau Nabi yang ngomong, ya. Berarti Nabi berbicara itu kata Allah itu sifat nikmatnya adalah mutlak, ya mutlak, nggak bisa berubah. Ya. Yang kedua, aistamata bil muqayyad. Nah ini udah jelas nikmat yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan Islam, ya, mempelajari sunnah. Tapi bisa juga dia bisa jadi tidak Islam, maka muqayyad. Bisa jadi orang yang nggak Islam jadi Islam. Itu yang muqayyad. Ya, kemarin udah kita bahas. Nah, semua ini hukumnya semua nikmat, baik itu muqayyad atau mutlak, apa hukumnya? Wajib disyukuri. Bukan sunnah ya. Wajib disyukuri. Fikih. Sebaliknya, kalau kita hidup tidak disyukuri, nikmat akan lenyap. Ya. Seandainya ada pun nggak berkah. Itu istidraj kan gitu. Hidup kaya tidak tercela, masya Allah. Pengen kita sudah kaya tidak tercela, barokah terus. Semua pasti menginginkan itu. Sudah kaya taat beragama, rajin beribadah, berinfak, tidak pernah putus. Itu barang antik ya Pak ya. Barang antik gitu. Ada tapi langka kan gitu ya Pak. Mudah-mudahan ada. Karena barang antik masih ada kan. Ya. Jadi kira-kira itu pujian ya terhadap orang yang memiliki banyak harta, berakhlak, baik, taat, menjalankan perintah agama. Jadi bagaimana sih seharusnya seorang muslim menyikapi harta kekayaan? Itu yang paling penting. Mudah-mudahan semua jemaah di sini dilimpahkan kenikmatan materi kekayaan. Nah, berarti ini tanda-tandanya ada nih, kayaknya kaya-kaya nih, karena kajinya ke sini. Ya, masya Allah ya, gitu ya. Kita bermohon ya, kaya itu kan yang paling penting kaya hati ya kan? Nah, tapi enggak lah, kaya hati ya juga, kaya harta ya juga ya, enak kan? Nah gitu. Tapi kalau kita dikasih ujian seperti itu gimana Pak? Nah, ini yang kita harus ilmui. Jadi dengan begitu kekayaan pertama, jangan merasa dimiliki. Jangan merasa dimiliki. Itu ajaran spiritualnya kan? Kekayaan jangan merasa dimiliki. Pertanyaannya, apa punya antum sekarang? Apa yang punya antum? Pikiran bukan punya kita. Badan bukan punya kita. Betul kan? Mata bukan punya kita. Istri bukan punya kita. Anak bukan punya kita. Jadi jangan sedikit pun juga kalau merasa memiliki itu sebetulnya titipan. Setuju Pak? Setuju ya? Tanamkan itu dulu. Ya. Jadi jangan dicenderungi kalau kehilangan. Menjadi galau, aneh. Ya. Jadi haruskah kita hidup kaya atau biasa-biasa saja? Ini pertanyaan. Itu boleh diminta. Ataukah kita hidup menerima apa adanya? Nah, kecerdasan nih. Ya. Antum interaksi. Kalau antum tanya,
apakah antum boleh memilih satu? Ya. Apakah antum mesti kaya atau biasa saja atau terima apa adanya? Hati-hati menangkapnya tuh. Kalau udah jelek-gedek antum hidup, jelek-gedek nih, maujud, yang mesti dipilih apa Pak? Kaya taat, karena antum khalifah. Kalau antum menerima apa adanya juga, aduh, agak kurang bagus ya. Ya, kita dikasih pikiran Pak. Ya, dikasih apa Pak? Kasih tubuh Pak. Dibebankan amanah untuk mengatur seluruh amanah kita, betul kan? Harus berrezeki nggak Pak? Harus ya. Jadi orang yang stagnan juga marah Allah loh. Orang yang nggak kaya juga marah. Jadi gimana sih ajaran Islam yang konsep juhud? Juhud itu kaya. Karena juhud itu konsepnya bukan miskin. Juhud itu harus kaya, tapi jangan tunjukkan kekayaannya, digunakan kekayaannya untuk beribadah dan membantu orang lain dengan cara hidup sederhana. Itu juhud. Setuju Pak? Itu juhud. Jadi kalau ada orang kekayaannya luar biasa, menciptakan diri jadi sultan, dia jajarin itu mobil-mobil mewah, langsung petantang-petenteng, itu jelas dosa. Jelas dosa. Kenapa? Merangsang orang lain menjadi iri. Betul kan? Betul kan? Beda dengan fastabiqul khairat, Pak. Beda. Ya. Jadi hati-hati Pak. Seharusnya kan didermawankan itu, ditutupi. Ya. Jelas harta kekayaan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Kalau disyukuri, tidak dibanggakan karena itu titipan kan gitu. Ya. Kaya di dunia bukan suatu hal yang tercela loh. Wali, kewalian. Gimana antum jadi wali? Gimana mau menumpuk pala? Gimana mau bantu orang secara kehidupan manusia kalau antum? Nah gitu. Ya. Wah nggak enak nih. Ya nggak enak nih kajinya nih. Nah, kok kita miskin? Ya jelas kita nggak ngamalin secara kemanusiaan gitu. Apa dasar kita ya? Jadi jangan sampai kita syukuri deh. Kaya di dunia bukan suatu hal yang tercela ya. Setuju? Setuju ya? Islam nggak ada mengajari miskin. Ada nggak Islam ngajarin miskin? Coba analogikan. Tidak kuciptakan jin manusia untuk beribadah. Beribadah perlu biaya nggak Pak? Orang yang paling mulia adalah bermanfaat untuk orang lain. Perlu dana nggak Pak? Hiduplah juhud. Hiduplah juhud. Kalau salah persepsi juhud suruh miskin Pak. Terima apa adanya, salah nggak? Juhud itu antum dibeli rezeki, tapi dermawankan, sederhanakan, jangan tunjukkan kemewahan. Kan gitu. Berarti konsep dari yang tiga tadi, seorang muslim oleh ajaran Islam bisa dikatakan harus kaya. Ya. Kenapa kita nggak kaya-kaya? Konsepnya satu aja Pak. Karena kita tidak mengikuti tuntunan syariat. Jujur aja. Betul kan? Nah. Jadi jelas. Rahmat nggak kalau kita dikasih kaya? Rahmat. Materi ya. Kaya itu kan banyak. Nikmat Allah yang wajib disyukuri. Nah, kalau nikmat Allah letaknya di mukayat yang tidak permanen, bukan mutlak. Maka kalau nikmat kita letaknya tidak permanen, kita segera mutlakkan. Kita segera mutlakkan. Sebenarnya kajinya kemarin ada ayatnya, ada doanya. Doanya satu aja. Ya Allah, jangan berikan sedikit pun juga masalah kepadaku. Ada kan doanya kemarin? Ikhwan Arif kasih tahu tuh doanya. Ya kan? Pakai tuh. Itu meloncat
dari muqayyad ke mutlak. Aduh, agak berat nih kalau nggak baca risalah ke belakang nih. Nah, udah jelas ya. Allah itu menurunkan kekayaan memang muqayyad. Muqayyad itu nggak permanen, berganti-ganti. Ya kan? Harga diri terkaitnya loncatan dari muqayyad ke mutlak. Orang bisa dermawan, sudah itu mentok, maka harga diri jatuh nggak? Jatuh. Kaitannya itu, Islam tidak boleh jatuh harga dirinya. Itu sufi. Itu sufi. Maka miskin pun antum tidak boleh meminta-minta. Ada hadisnya. Iya kan? Nah. Yang menimbulkan celah dalam kekayaan adalah perilaku. Khususnya orang yang diberi materi, berduit, dalam konsep dua aja namanya. Tamak, rakus. Itu udah kena tuh. Maka dia itu berubah namanya. Bukan nikmat Allah, tapi istidraj Allah. Bapak tamak, rakus, maka berubah nikmat yang tadi ya menjadi bukan muqayyad, tapi istidraj. Kalau istidraj dengan muqayyad beda. Muqayyad itu dipergantikan ya. Tapi kalau istidraj itu ujian terberat. Jatuh azabnya kontan, nunggu waktu ya, ngeri-ngeri sedap tuh, banyak tuh. Kadangkala lagi enak-enaknya langsung bem gitu. Benar nggak Pak? Banyak. Nah, itulah gunanya kita memahami apa sih konsep kekayaan dan kemiskinan di dunia ini. Kalau boleh memilih kita harus kaya, karena Islam mengajari kaya, dermawan, bermanfaat untuk orang banyak, itu konsepnya. Hati-hati belajar sufi ya. Hati-hati. Terima apa adanya juga kurang arif kita dalam konsep ini. Jadi dengan begitu, rakus, tamak itu perilaku. Perilaku itu ya. Dalam rangka menumpuk harta, mereka tak segan-segan menggunakan cara ujungnya yang tidak halal, pasti itu. Kalau ada kata rakus berarti numpuk katanya, nggak mau tahu, yang penting ada. Nah, setelah berhasil dijamin tuh, setelah berhasil tidak menunaikan haknya, itu disebut bakil. Khususnya membelanjakan harta bukan pada tempatnya, bahkan timbul suatu karakter otomatis spontan, karakter itu menaikkan yang sifatnya sombong. Naik sendiri tuh. Sehingga Allah mengingatkan orang yang seperti itu dengan firman-Nya Al-Ma'arij. Jadi kalau kita sulit sekali kaya tapi gelisah, pengen kaya kurang, sering membaca ayat ini. Al-Ma'arij 70 dinolkan ikhtiar kita, kosong dulu. Menjadi 19 naik, menjadi 21 kepada tauhid. 19 sampai dengan 21. Suratnya Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 21. Nah, ini menghilangkan stagnan ya. Satu amalan Quran penuh. Ya.
Innal insana sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tanya, ada ulama nih sampai titik supi, ya. Ada yang nyebut, kamu kikir, marah dia. Sampili, marah dia. Nggak berilmu tuh orang. Uy, Ikhwan, standarnya setinggi ulama, kamu diciptakan kikir. Itu fitrah. Benar nggak Pak? Yang ciptakan kamu kikir itu siapa? Jadi kalau orang disebut sampili kari yang bakal lo kesah, ajan derang. De awak memang dasarnya diciptakan baitu. Nggak lama kaji ya. Kita dapat ilmu kan? Mau ditolak yang sudah ada di tubuh? Ayo, nggak bisa bro. Maka Tuhan punya sifat memaafkan. Dia diciptakan baitu. Kok kaji ju andung jadi awak padian. Saya kesampili kok. Indah itu maksudnya. Tapi memang alat sampai titik marifat ya sampili taruhnya sampili deh. Dia inilah mengetahui ada yang sifatkan kikir itu dari Allah, ada yang mesti sampili katanya. Ya parah kaji kok. Aduh lah macam itu, deh kaji kok. Setuju Pak? Mau menolak kamu berkeluh kesah, nggak jujur antum. Cobalah. Jadi kalau umpama Pak Amin, umpama Pak Amin mandape rahmat. Tahu-tahu dapet piti. Takajui kok, pitinya dapet gadang, takajui. Timbul enggak sifat kikir? Timbul, Pak. Normal kan? Normal timbul. Jadi pas kebalikannya diuji ya. Susah, enggak dapet. Manggarutu tulis enggak? Normal. Tapi perintah manggarutunya ada. Doa apa? Doa ilmui. Doanya diilmui. Ada 13 tuh. Nanti kita bahas. Ada 13. Nah, kalau dari kekayaan apa Pak? Ada bahasa infak, sedekah, infak atau sedekah. Beda tuh. Kalau gadang infak. Kalau sakete sedekah. Paham ya Pak? Nah, itu kikirnya hilang. Keluh kesahnya menjadi hilang, tapi tetap manggarutu. Karena itu fitrah. Paham ya Pak? Nah, jadi kalau ada orang sampili Allah gitu ya. Berang. Ikhwan Acendra ya sampili masih Ikhwan Acendra berang, kaberang. Nah, sifat itu sifat dari Allah memang sadonya baik itu kok. Betul kan? Ikhwan Farid. Onde sampili karing Ikhwan Farid. Kaberang. Enggak tuh, itu fitrahnya. Benar Pak? Anda usah berang. Karena Allah menguji dengan sifat itu diberikan. Minta tolong kepada Allah. Supaya sifat tadi itu yang ada di kita jangan terjolimi. Pertanyaannya, sifat itu permanen nggak di badan? Tidak muqayyad. Tidak jadi mutlak. Kalau kita tahu ilmu korin. Karena sifat itu nempelnya di korin. Kembaran untuk membisikkan kejelekan gitu.
Sama ya. Jadi agar sukses dunia, sukses akhirat. Ini ajaran Islam. Agar bisa sukses keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla mengarahkan para hambanya agar berdoa. Ini doanya. Yang di Al-Ma'arij itu menunjukkannya bahwa kita ini akui secara jujur. Nah, apa Pak? Manggarutu sampili karyang. Kan gitu. Itu fitrah, jangan berang. Doanya untuk ayat tadi, Quran lagi nunjukin. Kira-kira apa Pak? Nah, mau katanya secara fikih, ya. Kayak mana ahli fikih? Ada jurusan ahlul fikih itu? Nggak ada. Nah, tunjukkan. Nah, jangan camnya dulu Iwan Aris, Manung dah Kak Iwan Aris nyempil dapat jurusannya mah. Pak ya, di Quran, surat berarti doanya. Pakai ini, kalau kita kena dua begini. Dape rezeki baca doa itu, dape kesusahan baca doa itu. Itu pembersihnya, namanya toharonya. Karena itu sifat kita, jujur. Maka baca Al-Baqarah. Ayatnya berapa? Dari bimbang, Nabi isbatkan, serahkan kepada Tuhan. 201. Baca tuh. Dari bimbang, Nabi isbatkan, serahkan kepada Tauhid. Itu dia, tawakilah. Baca coba. Secara syariat umum disebut apa? Doa apa? Sapu jagat. Itu dia. Itu induk. Baca. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sapu jagat nggak Pak? Dari orang yang kikir dan sering berkeluh kesah. Jangan salah tempat ya doa ini. Makrifati. Setuju? Jadi pakai doa ini kalau kita punya dua sifat tadi. Apa? Cemas kalau dibagikan habis, ya. Miskin terus manggarutu, pakai doa. Itu aja. Itu doanya karakter Pak. Orang doa sapu jagat minta kepeng kan mah ini kok. Hah? Salah tampe. Salah tempat. Paham ya? Nah itu gunanya kita pahami. Ya. Kita tukil tafsirnya. Manusia itu yang berdoa menjadi dua macam. Orang berdoa itu namanya manungso. Manungso ya manusia itu. Ada dua macam. Yang pertama kelompok yang hanya berdoa untuk kepentingan dunia saja. Sebenarnya dilarang. Karena dunia sudah diukur, sudah ada rezekinya. Ya. Nah, kalau Bapak meminta dilebihkan di dunia karena faktor kecemasan, maka bebannya juga dilebihkan. Itu hukum apa namanya? Sunnatullah. Hukum asbab, sebab akibat. Sampai Pak? Nah, itu dia. Maka doa ilmui. Ya. Itu kelompok pertama. Doanya kepentingan dunia aja. Sampai ada garis keras menafsirkan orang yang berdoa dunia saja disebut kelompoknya kafir. Kan nggak enak kalau disebut gitu Pak. Itu tukilan dari beberapa ulama lama. Ya.
Apa sebab? Karena mereka tidak meyakini hari pembangkitan, tidak meyakini rezeki sudah ditakar sama Allah. Itu alasannya. Ya. Yang kedua, ini yang terbaik. Jadi doa harus masuk kelompok 2 nih. Ini ajaran Islam. Gimana doanya? Itulah doanya bukan orang muslim, bukan orang mukmin, tapi mukmin. Pakai kaf. Menggabungkan dalam doa kepentingan dunia wal akhirat. Nah, doa menggabungkan tadi berada di Quran Penggalan Al-Baqarah 201. Jadi kalau kita memakai fidunya ufil akhirah hasanah wa fil akhirati wa hasanah fi akina ada benar, itu di awal. Di awal itu termasuk usul doa, baru kemudian furu cabang, sifatnya intern dunia. Ayo, paham ya? Paham Ikhwan Aris? Berarti doa tadi sapu jagat menyebutnya sebaiknya di awal. Masa doa sapu jagat ditaruh di akhir? Logis nggak? Al-Fatihah kan umul kitab di awal. Betul kan? Boleh nggak ditutup dengan Al-Fatihah? Boleh, tapi jangan lupa awalnya. Karena Quran dibuka dengan Al-Fatihah, doa dibuka dengan Quran surat Al-Baqarah 201. Karena doa itu dua-dua masuk, disatukan dunia wal akhirat. Jadi itu letak analoginya harus di awal. Ditutup dengan doa ini boleh, tapi dengan syarat di awal pakai ini. Duduk Pak. Itu fikih. Nah, kalau antum dapat fikih, hati-hati asbab sebelah. Ya, tuh dia. Udah sampai nih? Jadi digabung dua-duanya. Nah, mencontoh digabung dua-duanya udah tahu nih. Ini yang dongeng enggak? Al-Baqarah Penggalan 201, makna tersiratnya gamang awak duo bidayah, nafikan tuh dan gamang, sarahkan kepada Allah, tawakilah. Duduk. Alah pulang, lah santai aja. Jadi baru saya potong. Nah, alah paham doa sapu jagat. Itu dia letak doa sapu jagat. Nah, kalau ingin jelas yang Andung sampaikan itu, silahkan baca tafsirnya, nama tafsirnya Lubabut Ta'wil. Ya, Lubabut Ta'wil bab 1 halaman 134. Kalau ingin dapat referensi itu dia. Ya. Jadi bukan kata Andung, kalau ada tafsir berarti ada nasab. Bukan ada nasab, ada sanad. Sanadnya pasti sampai kepada Nabi. Ya. Para pendahulu kita yang sering disebut as-salafus saleh dari kalangan sahabat maupun tabi'in telah memberikan teladan bagaimana meraih sukses dunia wal akhirat, di antaranya contoh-contoh orangnya yang disebut. Silakan contoh dengan orang-orang ini. Di antaranya ada Jubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau memiliki istri sampai 4. Meski sepertiga hartanya telah diwasiatkan, istri 4. Tapi masing-masing istrinya mendapatkan bagian 1.200.000 dinar. Tiap istri. Padahal udah dibagi tuh wasiatnya. Dapat jatah 1.200.000 dinar. Jumlah harta kekayaan yang luar biasa. Beliau, kalau orang sini kan HKN apa tuh? Dihitung tuh ya. Kalau jadi menteri hitung hartanya kan. Nah, beliau ini sahabat ini kekayaannya ya 50.200.000 dinar. Gede banget tuh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Sahih nomor 3129. Jadi nggak bohong tuh. Nggak ada yang nyanggupi sekarang. Karena apa? Manggale kambiang.
Bahkan bisa bini ampe tiap bulan nyoagi tiap bini 1.200.000 dinar. Kamar. Sombong pula orang kini dah. Lapaan yang andong. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkomentar begini. Ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang juhud, yang tidak diilmui. Beliau juhud. Sahabat ini sangat juhud, ilmunya juhud. Kebayang apa? Maka andung pernah menyebut, jadilah sufi muni. Sufi di kodrat zamannya yang tidak boleh miskin. Andung malu punya jemaah, kok miskin? Habis harga diri kita. Setuju enggak Pak? Tidak bermanfaat oleh orang banyak. Kata hadis, jangan meminta-minta. Ondeh mah barek tuh Pak. Karena harga diri antum habis. Jadi antum seperti memaksa antum kaya kan? Memang ajaran Islam harus kaya. Nggak ada ukuran Pak. Oh mudo harus kaya, walaupun besok mati harus kaya. Gitu aja Pak. Makanya seseorang yang mati meninggalkan hutang ke bawah itu. Benar nggak Pak? Jangan Pak. Oleh karena itu Islam tidak membiarkan seorang muslim kebingungan dalam berusaha mencari nafkah, ada ilmunya. Di ajaran Islam itu kan memberi solusi, mengajarkan etika agar kita mencapai sukses dunia secara rezeki, dunia wal akhirat. Berat nggak sih? Nggak berat Pak. Kunci utamanya satu aja. Jaga kolbumu, jangan merasa memiliki, semuanya titipan ya, itu ya. Kedua, setelah kita dikasih kenikmatan, ingat kenikmatan itu. Jangan berubah secara yang ada di tubuh kita. Diciptakan kikir sampili. Nggak enak nantinya ya. Kita jujur sama diri supaya teraplikasi. Bener nggak di siko? Di siko ndak ada Pak. Alhamdulillah kayo-kayo sadanya Pak. Ndak ada sipek tadi. Alhamdulillah tuh. Jadi itu yang disebut secara bahasa umum istiqomah dengan harta. Sampai Pak? Istiqomah itu bukan di ibadah aja. Kata Nabi, beristiqomah pula dengan harta. Berketerusan harta ada. Duduk Pak. Kekayaan kadang membuat kita lupa kepada Allah. Sifat natural. Khususnya bagi mereka yang diberikan nikmat rezeki yang lebih. Akibatnya menjadi namanya apa? Mendekati kata kafir. Hati-hati, kufur nikmat. Hati-hati Pak. Nempel tuh. Makanya orang yang kaya harus kuatkan rohani. Harus ikuti jalan Allah gitu. Ya. Karena itu cobaan yang paling berat adalah kekayaan. Di bawah itu baru makomat kedua, cobaan berat adalah kemiskinan. Jangan dibalik. Kok dibalik nih? Cobaan terberat itu kekayaan Pak, bukan kemiskinan. Nah, makanya selama antum tidak ada niat untuk baik, Allah selalu memberi kefakiran. Nggak enak tuh. Jangan sampai antum kalau diberi harta, diberi kenikmatan menjadi kufur nikmat. Allah nggak mau. Jika kekayaan membuat seseorang tetap istiqomah, baik dengan hartanya, taat dengan agamanya, maka harta itu insya Allah mendatangkan manfaat yang disebut barokah. Dan terus menerus menjadi tidak pernah kekurangan dalam konsep cukup. Nah ini yang penting. Misalnya
dengan hidup berkecukupan, menuntut ilmu jadi apa Pak? Kalau hidup antum bercukupan, bukan berkelebihan, bercukupan, menuntut ilmu pun menjadi mudah. Bahasa mudahnya, beribadah menjadi lancar. Bersosialisasi menjadi gampang, bergaul semakin indah, berdakwah semakin sukses, berumah tangga semakin barokah stabil, beramal soleh semakin tangguh. Oleh karena itu, harta di tangan seorang yang mukmin tidak akan berubah, mutlak jadinya. Tidak akan berubah menjadi mukayat kepada monster perusak. Banyak harta menjadi monster perusak. Banyak. Tuh. Jangan sampai tatanan sosial kita menjadi penghancur dengan kondisi kodrat zaman sekarang. Jangan mengeluh. Putar aja uslub 1000 dinar. Tuh. Itu ayatnya 1000 dinar. Kenapa dia mainnya dinar sahabat tadi? Karena dia mengamalkan Al-Baqarah 201. Itu dia sejarah dan hadisnya. Kenapa kita nggak mau mengamalkan? Kalau kita mengamalkan kepada Nabi berat bro, dia Nabi. Betul kan? Kepada sahabat, karena dia sama dengan kita. Istri 4 dagang kambing, dikasih warisan tiap istrinya 1 juta dinar, gila itu. Ada orang sekarang nggak Pak? Nggak ada. Dan kenyataannya ada. Karena itu Rasulullah bersabda, namal malus salihu lil rajulis salihi. Harta terbaik adalah yang dimiliki laki-laki yang saleh. Hadis riwayat Ahmad nomor 197 dan 202. Harta juga bisa menjadi penggerak roda dakwah dan juga menjadi jihad di jalan Allah. Kalau tidak ada perang menjadi jihad tuh Pak. Fisabilillah. Dasarnya al-insan. Itu lebih tinggi makomnya. Jihad menjadi jihad. Harta menjadi jihad. Menjadi roda dakwah. Antum tidak berdakwah. Dengan rezeki itu menjadi dakwah yang luar biasa melebihi orang yang berdakwah. Maka pahala antum itu berketerusan sampai akhirat Pak. Seperti Utsman bin Affan. Dia tidak ahli dakwah. Tapi sampai saat sekarang masih ngucur pahalanya, berbarokah kepada nasab keturunannya, betul kan Pak? Allah berfirman, Al-Insan 76 ayatnya. Kejar praktek Allah mencintai. Ayat 8 naik spiritual dan ayat 9 datang materi. Tuh. Dibaca ya Pak. Wayut timunat wayut dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Gini Pak, lanjut dari ayat yang sifatnya usul. Orang sering menyebut 1000 dinar. Bapak jangan kasih duit. Gimana mau beribadah kalau perut lapar? Udah bawa nasi bungkus. Nah, itu yang paling hak dulu. Beri badannya supaya bisa bertenaga. Duduk. Beras kek. Ya. Beri makanan dulu Pak. Ilmui Pak. Kita cara membantu orang lain ilmui. Prioritas orang utama apa Pak? Marah, ngamuk, karena lapar. Berarti isinya di perut. Jangan kasih duit. Bisa jolim nggak Pak? Enggak, nasi yang dibeli. TKW nanti yang dibeli Pak. Kacau pula nih. Hati-hati Pak. Bawa jinjing tuh, makanya jangan heran kalau ada ulama uang berduit tetap jinjing bawa nasi bungkus. Enggak diem di rumah wakilin ke orang, ada resiko. Sanggup gak nih ngamalin kayak gitu? Junjung beras tuh, junjung nasi tuh. Datang ke sana, udah makan sore ini? Belum, kasih nasi. Gitu Pak. Itu namanya hak prioritas dalam bersedekah. Dibantu Pak. Karena mereka itu yang orang lapar. Itu nggak bekerja akalnya tuh. Ya sampai ya. Itu gitu Pak. Jadi jangan, oh ini udah saya wakilin ke orang lain, kasih aja duit, suruh beli sendiri. Ya berjalan pakai tenaga nggak Pak? Kasih, bantu. Langsung makan, bila perlu tungguin makan. Nah itu dia Pak. Itu ayatnya tuh jelas, jadi jangan dipelintir ayat ini. Ayat ini dalilnya di pikiran jelas. Berilah makanan, bukan duit. Sudah itu baru mainkan hati. Saya begini bukan ingin dihargai. Bila perlu orang lain kata itu hanya ridho Allah. Jadi amalan tadi itu amalan sufi Pak. Contoh ya, saya bukan memuliakan yang duduk. Orang tua yang duduk ini tiap pagi nggak ada yang tahu itu. Hanya memberi makan orang yang tinggalnya di tempat sampah Pak. Dijinjing pakai rantang itu. Begitu amalannya Pak. Sehat, jalan, itu dilakukan 4 bulan. Dan itu taunya dari orang itu menyebutnya. Waktu meninggal dia datang menggali kubur. Jadilah amalan seperti itu. Ada yang sekarang kayak gitu nggak Pak? Nah ini solusi untuk sukses. Dunia wal akhirat. Gitu amalannya Pak. Jadi bukan dibaca, dipraktekkan. Nah, itu dia. Inilah yang dipilih dan digaungkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah amalan tadi. Juga 2 muridnya melakukan amalan ini, Ibnu Qayyum, Ibnu Muflih. Syekhul Islam bukan Hujatul Islam, Hujatul Islam Al-Ghazali. Syekhul Islam itu ulama mendekati zaman sekarang. Ibnu Taimiyah berkata gini, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan kebanyakan ulama zaman sekarang tentang siapakah yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Sama aja keduanya. Ya. Kemarin udah nunggak kaji, tapi nung jelaskan lebih detail lagi secara sisi lebih dalam. Keutamaan manusia di sisi Allah Azza wa Jalla dicapai dengan keimanan dan ketakwaan, tidak ada sangkut paut kaya miskin. Kaya takwa, miskin pun takwa. Konsep keutamaannya adalah tidak bisa dipilih. Konsepnya karena kepada orang yang bertakwa gitu. Ya. Ini kan di An-Nisa, lebih dalamnya di An-Nisa nih, surat 4 135 Iqra.
Ya walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam firman Allah ini, dalam perkara membantu orang lain supaya sukses dunia wal akhirat, Allah itu teliti apa yang kamu kerjakan. Lebih cenderung bukan ke doanya Pak, bukan ritualnya, tapi praktek pekerjaannya. Duduk, praktek pekerjaannya. Renungkan di kolbu kita. Kalau kita ingin sukses kehidupan dunia wal akhirat, konteksnya bukan saling memilih kaya adalah paling utama. Bukan. Miskin, sabar paling utama. Bukan. Kaya, bersyukur paling utama. Bukan. Bukan itu paling utama. Yang paling utama konteks secara Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Jadi konsep kaya dan miskin itu tergantung kepada keilmuan kita. Tergantung, diilmui enggak tuntunan syariat itu. Kalau diilmui dengan benar, maka antum bukan dikaya miskinkan, tapi dicukupkan. Problem ada, tapi ditenangkan. Itu yang penting. Mau ditenangkan? Mau ya? Jangan sekali-kali antum meminta jumlah materi terhadap pikiran analogi hukum asbab kepada Allah dengan nilai. Itu bisa disebut secara ruhani mendikte Allah, karena Allah punya makna, maha tahu dan maha teliti. Jadi konsep kalau kita bersedekah, ilmunya satu. Apa ilmunya Pak? Skala prioritas orang miskin itu akhlaknya kurang karena dia lapar. Kasih makan, jangan kasih duit. Berikan makan, jangan kasih duit, nanti dia suruh berjalan, habis tenaga dia. Berani nggak menjunjung makanan tuh kasih? Itu yang diilmui. Itu lebih dinilai pekerjaannya oleh Allah. Maka antum akan disukseskan dunia tuh. Sampai ya. Jadi kalau kita menggunakan doa matsurat, ya, itu matsurat doa itu ayatnya ada di 1000 dinar. Al-Baqarah penggalan 201. Itu di awal. Paham? Awali dengan itu dulu. Baru doa huru, sifatnya intern, pribadi. Sampai Pak? Al-Fatihah itu pembuka di depan. Sampai ya?
Boleh nggak ditutup dengan Al-Fatihah? Boleh. Boleh nggak ditutup dengan alat 1000 dinar kata orang? Boleh. Jadi jangan lupa hargai ayat itu letaknya. Duduk ya. 201 di mana? Kalau berdoa itu dulu. Menjalankan itu dengan apa? Sholawat. Sampai Pak? Itu dia. Paham ya? Dalam konsep doa. Nah, kita bahas lebih dalam sedikit lagi. Di antara para nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum yang terdahulu, yang pertama masuk Islam, ada orang-orang kaya yang keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih besar dibandingkan kebanyakan orang miskin. Ya. Sebagaimana di antara mereka ada orang-orang miskin yang keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih besar dibandingkan kebanyakan orang kaya. Jadi ketaatan, kemuliaan itu bukan diukur dari kaya dan miskin, dari ketaatan. Ya. Nah, setelah mereka orang-orang yang sempurna keimanannya kata Nabi, ya, yang sempurna keimanannya, ya, ketakwaannya, insya Allah, ya, mampu mendekatkan dua sifat agung tersebut. Kalau iman bagus, takwa bagus, maka antum bisa memegang dua sifat tadi, yaitu digabungkan antara sifat syukur dan sabar. Tidak semudah itu mengamalkan sikap syukur dan sabar, ya, secara sempurna ya dalam semua kondisi, seperti gambaran yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan pada diri dua sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar ya radhiyallahu anhu. Akan tetapi kita koreksi dulu. Terkadang seseorang lebih baik baginya dalam keimanan jika diberi kemiskinan. Itu ilmu juga. Justru miskin, keimanan itu akan lebih baik, Pak. Sementara orang lain lebih baik baginya jika mendapat kekayaan. Jadi kalau mau diukur, ujian terberat itu bukan kemiskinan, tapi kekayaan. Karena kekayaan itu hukum dasarnya adalah melupakan yang memberi kaya. Duduk ya. Itu umum tuh. Ya. Jika diberi kemiskinan, orang lain lebih baik baginya jika mendapat kekayaan. Ada yang berkata begitu, sebagaimana kesehatan. Sehat lebih baik bagi sebagian manusia dan penyakit lebih baik bagi yang lainnya. Ya. Ini diilmui. Generasi dulu itu sebaik-baik teladan. Kita harus contoh dari sejarah. Kalau kita nyontoh ke Nabi terlalu mulia, Pak. Berat. Turunkan sedikit, ya. Maka kita kaji yang disebut manakib, ya. Manakib enggak kesehatan kalau dijalani juga. Sahabat juga kita manakibkan. Nah, sebaik-baik teladan dalam semua kebaikan, keutamaan dalam agama. Tidak terkecuali dalam memanfaatkan harta dan kekayaan untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Beberapa contoh yang perlu antum ketahui sahabat. Ya. Yang pertama yang jarang dibahas. Tapi ada ini yang pokok antum bahas ya. Utsman bin Affan bin Abil As al-Umawi radhiyallahu anhu yang wafat tahun 35 Hijriah. Dia salah seorang khulafaur rasyidin dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya. Sahabat ini sangat terkenal dengan kekayaannya plus kedermawanannya sampai sekarang. Beliaulah yang memberi sumur rumah dari pemiliknya seorang Yahudi untuk air minum bagi kaum muslimin, dan Rasulullah SAW menjanjikan kepada beliau balasan air minum di surga kelak. Ketika Rasulullah SAW ingin memperluas Masjid Nabawi, Utsman pula ya yang menyumbangkan hartanya untuk membeli tanah perluasan masjid tersebut Nabawi. Ya. Beliau juga yang membiayai persiapan jihad pasukan Usra dalam perang Tabuk. Itu sejarahnya, ya. Dengan menyumbangkan sebanyak ya 950 ekor unta dan 50 ekor kuda, masya Allah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda,
la yadura udmanus sa'yan yamaluha badal yaumi. Tidak akan merugikan Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Kenyataannya betul, sampai sekarang nasab keturunannya masih menerima untung dari Utsman itu, betul kan? Itu dia. Jadi itu karena mengikuti tatanan Rasulullah secara syariat. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 3700 dan Hakim 453 dari manaqib sejarah Utsman bin Affan. Yang kedua yang perlu antum ketahui, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf al-Quraisy radhiyallahu anhu wafat tahun 32 Hijriah. Ya. Kenapa kita ngaji sejarah ini? Mencontoh dari sahabat-sahabat dulu. Kenapa dia sukses dunia juga sukses akhirat. Ya. Bahkan mereka dijamin masuk surga oleh Nabi. Ya. Salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan juga merupakan sahabat yang sangat terkenal dengan kekayaan dan kedermawannya. Sampai-sampai Imam Az-Zuhri berkata, di masa Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah bersedekah dengan separuh dari harta beliau, yaitu sebesar 4.000 dinar. Lalu beliau bersedekah lagi dengan harta sebesar 40.000 dinar. Kemudian beliau menanggung biaya seharga 500 ekor kuda untuk keperluan berjihad di jalan Allah. Setelah itu beliau menanggung biaya seharga 500 ekor unta untuk keperluan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagian besar hasil kekayaan beliau diperoleh dari berdagang. Yang ketiga, Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib al-Hashimi al-Madani yang wafat 94 Hijriah. Beliau putra dari cucu Nabi SAW yang terkenal Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan imam besar dari kalangan tabi'in, murid para sahabat radhiyallahu anhuma, serta sangat terpercaya dan teliti dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau sangat terkenal dan ketekunan beribadah sehingga digelari sebagai Zainul Abidin. Artinya perhiasan bagi para ahli ibadah. Termasuk amal ibadah yang agung yang sering beliau lakukan adalah banyak bersedekah untuk orang-orang miskin penduduk Madinah. Sehingga sewaktu beliau wafat, jenazah beliau dimandikan, terlihat di punggung beliau bekas-bekas berwarna hitam pada kulit beliau karena semasa hidup beliau sering memikul karung beras tepung makanan untuk disedekahkan kepada orang miskin di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Cucu Nabi memberi makanan. Ketiga, Yunus bin Ubaid bin Dinar. Silakan baca manaqib sejarahnya. Ada dijamin kebenarannya, ya. Sudah itu yang keempat ini Yunus bin Ubaid bin Dinar. Yang kelima, Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan al-Umawi al-Madani. Dia cucu sahabat yang mulia Utsman bin Affan, ya. Keenam, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, wafat 181 Hijriah. Nah, yang ketujuh, yang ketujuh, beliau yang ketujuh ini bukan yang keenam, yang ketujuh nanti andung bahas dalam konsep itu tabiut ke bawah. Nah, itulah para sahabat, silakan baca runutnya. Nah, karena itu di sini penting kita mengkaji sejarah karena di situ kita bisa meneladaninya. Nah, dalam konsep ini, sebelum andung lanjutkan, ada yang bertanya? Enggak ya? Betul enggak ada yang bertanya? Andung rasu ada yang bertanya? Bawa nih dari rumah besok ya. Kita bahas amalannya. Kita ini butuh kaya, jujur, butuh. Tapi kaya secara tuntunan syariat. Ya, mau Pak? Mau ya. Pahami dulu ilmunya. Yang sering kita tidak ketahui, yang jarang dibahas. Hari Rabu
itu hari spesial. Orang sering menganggap umul hari adalah Jumat. Tapi ingat, perkara rezeki spesial itu ada di Raba'ah. Kapan? Berapa hari lagi ya? Nah, itu spesial. Bukan kata yang duduk, kata Nabi. Waktunya kapan tepatnya? Zuhur, asar. Zuhur dan asar. Itu waktu betul-betul mustajab kalau antum meminta. Jangan taklid, ilmui. Kata Nabi, tolong perbanyak doa ketika di hari itu, di waktu itu. Ini sunnah. Ini banyak yang belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslim. Bener tuh. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dafi Masjidil Al-Fat salatan yauma atayani, terakhir fiha fa'ariful al-ijabah. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan. Nabi itu berdoa harinya, hari apa tadi? 3 kali, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tapi dikabulkan oleh Allah hari Rabu. Yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Gembira wajah Nabi. Berkata Jabir, tidaklah ada suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa. Dan saya mendapati langsung dikabulkan doa saya. Nabi ngomong gitu. Jadi Rabu waktu tepatnya di antara, nah tuh dia, hadis ini sahih ya. Itu banyak orang nggak ketahui. Terkait prioritas. Prioritas itu kepepet banget. Sampai Pak? Detailnya nanti jelaskan. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Kalau enggak di hari Raba'ah. Ada 13 waktu terbaik untuk berdoa secara sunnah. Itu dipelintir orang lain. 13 itu sial katanya. Tidak bro. Jadi ilmui. Ketika kita berdoa pada waktu-waktu mustajab ini, kita percaya insya Allah iman ini. Doa kita mustajab dikabul. Walaupun hari lain itu juga ada limpah karunia, tapi memerlukan kekuatan akhlak dan kebersihan kolbu. Berat. Berat. Tapi kalau kebersihan kolbu kita kurang, akhlak kita standar, maka doa diilmui dengan 13 waktu tadi. Gitu. Paham ya? Bukan hari lain itu sial, tidak ada. Tapi memerlukan konsep akhlak yang tinggi. Betul kan? Nah, kita jujurlah. Perkara akhlak di kehidupan sekarang, ya, perkara kebersihan kolbu di kehidupan sekarang, memang sering mudah terkontaminasi. Maka gunakan keilmuannya melalui sunnah Rasul ada 13 waktu. Lanjut. Kalau enggak ya sudah. Ini ada sandaran dalilnya lah. Enggak ngacablak aja dong. Apa kata anduang? Bukan apa kata anduang. Apa kata Nabi? Nabi dari Allah. Iya kan? Nah, pertama, catat dulu ya. Ainda tanawuli syahuri autuluci laili. Udah tahu deh. Ketika sepertiga malam, hari terbaiknya adalah Ramadan sahur. Itu yang pertama. Itu waktu sangat mujarab. Tapi harus diilmui apa yang mesti dibaca. Arahannya kemana? Apakah masuk ke materi? Apakah masuk ke amanah? Itu ilmunya. Duduk tuh. Nah, jadi kita runut dulu yang 13 ini. Ya.
Waktu mustajab pertama untuk berdoa adalah saat sahur, sepertiga malam. Dasarnya mana? Bukan kata andung. Kata Allah, Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastakbirullah. Yastakbirun. Ketika waktu sahur, akhir malam, mereka berdoa memohon apa? Ampun. Iko sepertiga malam doanya minta kepeng. Tapi enggak. Minta ampun Pak. De awa ala badoso. Itu nang mustajab. Duduk. Nah, jadilah tahu tuh. An mustajab ternyata sepertiga malam terkait dengan ampunan. Dan kedua, Aindal iftari. Waktu mustajab tuh. Kapan? Ketika berbuka puasa. Bukan wajib aja. Jadi kalau antum ingin di mustajab, antum puasa sunnah. Maka disebut Senin, Kamis, atau puasa wadal. Kapan saja puasa boleh. Tapi sebaiknya jangan Jumat. Duduk nggak? Jangan Jumat. Jadi kalau ingin makbul, antum puasa. Tapi isi prioritasnya setelah berbuka dengan doa. Makanya di bulan puasa itu paling keren. Kalau berbuka kita langsung di doa. Alhamdulillah lah kanyang perut dela ilang dahaga kamala dinya tuh. Itu farewell tuh namanya. Gak tahu orang sedunya. Isi dengan permohonan di waktu itu. Waktu berbuka puasa itu penuh keberkahan. Karena di waktu ini umat Islam merasakan salah satu kebahagiaan dari hal itu. Dan Allah pasti mengabulkannya. Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya gini. Spiritualnya gini, kalau antum misalnya terisi dari lapar, menjadi kenyang, ada kenikmatan Pak. Kalau kita berdoa dalam keadaan kenikmatan, Allah berdasarkan prasangka hambanya. Maka doa itu akan menjadi doa kenikmatan. Duduk Pak. Enggak sama kan pemahaman dari orang lain kan. Ini dudukan. Kena di hadis. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Prasangka hambanya bisa nggak senang itu disenang-senangkan melalui pikiran? Enggak Pak. Betul. Senang itu harus betul-betul jujur kita senang pada saat itu. Maka berdoalah. Maka Allah berdasarkan prasangkaan kenikmatannya. Itu kan kenikmatan. Maka itu terkait rezeki materi. Kalau antum puasa terkait rezeki materi. Duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ada yang tahu nggak yang ketiga? Aindama tatilailat al-qadar. Kapan waktunya? Setahun sekali, 10 hari. Rahasianya tidak dibuka. Jangan diungkit-ungkit. Tapi amalan sunnah. 10 hari terakhir sampai hari raya. Pakai doa ini. Lailatul Qadar. Itu dia deh. Tapi sayangnya cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Ya, doa ini istidlal dalilnya dari hadis. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa sebaik-baiknya yang aku ucapkan ketika 10 hari di hari bulan Ramadan?" Biasanya menyebut Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, ini enggak tiap hari Pak. Udah tahu ya? Walaupun belum masuk bulan Ramadan, letaknya hanya di bulan Ramadan. Di 10 terakhir sampai puasa. Doanya Allahumma innaka afuwun tohibul afa fa'fu ani. Bukan di hari lain. Makanya dipahami. Letak waktunya di situ. Syukur-syukur Allah Maha Pemaaf. Seandainya dipakai di doa lain juga mendapat pahala. Kita berprasangka baik.
Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita pahami secara tuntunan lebih dalam. Itu gunanya thalabul ilmi. Ya. Artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Ya. Hadis riwayat Tirmizi 3513, Ibnu Majah 3119, At-Tirmizi sahih. Waktunya kapan, Pak? Bulan Ramadan. Kaitannya dengan apa, Pak? Bukan harta. Dosa. Itu yang paling tinggi afdolnya dibandingkan yang kedua tadi. Duduk. Masuk keempat. Aindama yusma, ada nih. Ketika azan berkumandang. Ingat, kalau azan berkumandang sepanjang azan. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, di samping antum mengikuti, ya, antum cukup mengikuti 1 kali. Sisa 3 kali tadi itu adalah doa permohonan kita. Duduk nggak? Ya. Nah, dasarnya mana? Saat azan ini Rasulullah bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Kata Nabi, sangat kecil tertolaknya. Yakin gak tuh? Hadis ini saya. Ya. Abu Daud nomornya 2540. Sangat kecil waktu azan itu tidak terkabul doanya. Kan udah dijelasin nih, Pak. Ya. Yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerang. Jadi ini solusi perang nggak ada, Pak. Ya, perang kan nggak ada. Kalau berkecamuk kan nggak ada, Pak. Ya pakainya waktu azan, duduk nggak? Ada nanti di perang itu. Tapi konsep perang dalam konsep kekinian itulah yang disebut puasa. Jihad tertinggi adalah puasa. Ada sangkut pautkan dengan waktu terbaik waktu kita berpuasa. Ketika azan berkumandang, hadis ini Abu Daud. Ya. Nomornya 2540. Sahih. Kelima. Bainal adzan wal iqamah. Tahu? Di antara waktu setelah azan dan iqamah. Ya. Kapan waktunya? Sepanjang itu. Panjang tuh. Misalnya antum di masjid, udah azan udah ada di masjid tuh. Jangan merugi, Pak. Sebaiknya kita timing waktu kita. Orang akan azan kita sudah duduk, Pak. Pas azan selesai, ada doa makbul juga tuh di sepanjang azan. Ya, sudah itu ingat ada doa mustajab juga itu di antara waktu sampai iqamah. Duduk, Pak. Pakai dua-duanya itu. Alangkah baiknya doa kita kalau ingin cepat makbul jangan musyitarak. Tahu musyitarak? Jangan banyak. 1 aja pakai. Itu hukumnya. Ini kan di luar main gampangin aja. Skala prioritas ambil. Itu kayak itu aja. Ulang-ulang tapi tahu waktunya. Konsep daripada makbulnya. Ya, ada 2 tuh. Ya, jadi udah jelas. Bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah, waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab. Waktu mustajab tuh. Nah, berdasarkan hadis sabda Rasulullah sebagai berikut. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi 212. Jelas sahih. Ya. Kamu merembet jalan. Adab kena. Kurang mustajab. Jalan. Adab doa itu duduk di tempat bersih.
Jadi kalau antum bari jalan, pas mendengar azan, kemudian iqomah, antum masih derajat rendah tuh doanya di perkara mustajab. Satu adab mengatakan berdoa di tempat yang baik, masjid. Berarti antum sudah ada di masjid, ada wudu, maka mustajab makomatnya naik. Duduk nggak tuh? Duduk ya? Detail banget antum. Ya memang kayak gitu ajarannya. Jadi jangan heran, saya sudah lakukan, tapi kok nggak makbul-makbul juga? Lah, ada masalah tuh, jangan-jangan. Iya kan? Duduk ya. Ah, keenam. Inda sujudi fi sholati. Ini penting. Ini penting. Ada yang mengatakan sujud terakhir. Nggak laku dia dong. Tiap sujud ada doa. Awal pertama sujud, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud terakhir. Orang nan malai sujud terakhir saja mah. Karena hadisnya begitu. Tidak ada embel-embel sujud terakhir. Saya itu doanya. Ainda sujudi bisyalati. Artinya ketika sedang sujud dalam sholat. Duduk ya. Ketika sujud dalam sholat. Waktu itu mustajab untuk berdoa. Ketika sedang sujud saat sholat. Rasulullah bersabda. Gini sabdanya. Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Pertanyaan, ada sujud terakhir nggak? Nggak ada. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Itu berlaku kalau antum sendiri. Ya, berlaku kalau antum sendiri. Berbeda kalau antum berjamaah. Tentu kalau antum doa ketinggalan nanti. Ya, nah. Ketujuh, qablal tahiyat fil asholat. Nah, ini penting nih. Al-maktubat, sebelum salam pada sholat, khususnya sholat fardu wajib. Ya. Umat muslim itu rutin berdoa meminta sesuatu setelah salam. Betul? Jangan bohong. Enggak salah. Tapi kata Nabi, setelah sholat, setelah salam, tidak disyariatkan hukum fikihnya. Duduk gak tuh? Halo? Karena kalau sudah sholat, hukum ibadahnya adalah ikhtiar. Kejar kedai. Paham? Berarti doa sesudah sholat, sudah salam, itu dilakukan kalau tidak ada amanah yang memberatkan. Boleh doa. Pak, paham ya? Yang disyariatkan ternyata sebelum salam. Sampai Pak? Nah itu dia. Dasarnya mana? Istilah dalilnya Rasulullah SAW bersabda. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Rasulullah bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3499. Apa yang dimaksud akhir sholat wajib? Lihat bukunya. Nukil dari ulama keren. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzai, bukunya referensi Zadul Ma'ad. Bab 1 halaman 305. Menjelaskan begini. Yang dimaksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam. Banyak yang salah nggak? Banyak. Itu yang disyariatkan. Nah, yang ke-8. Ada 13. Yaumal Jum'ah. Yang ke-8 itu termasuk doa mustajab hari Jumat. Dasarnya Rasulullah bersabda, langsung saja ke matan isi. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda,
Di dalamnya terdapat waktu di Jumat itu. Di dalamnya, berarti seluruh Jumat. Jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari 935, Muslim 852. Adab dalam Jumat. Berketerusan berwudu karena Jumat itu adalah waktunya kita menjadi abdi Allah. Orang miskin meminta kepada Allah adalah di waktu Jumat, seluruh waktu Jumat. Seluruh waktu Jumat, antum itu adab spiritualnya berketerusan berwudu. Karena isi waktu Jumat adalah fakirun. Hamba Allah yang fakir. Maka mustajabnya kalau antum berwudu karena isi antum adalah bermohon langsung kepada Allah. Dan Jumat itu adalah wasilah, penghubung. Jadi kalau antum tidak pakai selawat, Jumat itu tidak masalah. Duduk. Syarat adabnya apa? Berketerusan berwudu. Gitu. Kan harus dijelasin. Yaumal Jumat sudah jelas. Itu secara kesimpulan besarnya ya. Hadis riwayat Bukhari 935, Muslim 852. Jadi kapan tepatnya waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat? Ini dinukil. Ada yang menguraikan secara khusus, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya Fathul Bari. Ada 42 pendapat ulama mengenai waktu yang sangat khusus. Yang sangat khusus tepat ada 4 macam. Waktu di Jumat, khusus Jumat. Pendapat yang paling kuat itu 4 cuman. Semuanya ada 42. Ikuti aja yang paling tepat. 1. Waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya. 2. Setelah asar sampai terbenam matahari. 3. Setelah asar tetapi di akhir-akhir hari Jumat. Paham ya? Di akhir-akhir hari Jumat. 4. Menggabungkan semua pendapat yang ada berarti memperbanyak doa pada hari Jumat, bukan hanya pada waktu-waktu yang telah disebutkan yang 4 tadi. Yang 4 itu yang disampaikan berketerusan berwudu. Duduk, pakai yang 4. Nah, itu dia. Ke-9. Waktu mustajab. Aindama tamtaro. Apa itu? Turun hujan. Dosa antum sering terjadi pada turun hujan. Sedikit pun juga tidak boleh ada katrat mengeluh. Duduk. Sampai ya, dong ingatkan. Usulnya hujan itu rahmat. Kalau disandaran ke intern pribadi menjadi sial antum. Baca yang banyak. Banyak yang membutuhkan hujan. Tuh. Jadi pada turun hujan itu ingat, Allah memberi rahmat itu bukan ke pribadi. Duduk kan? Itu penting. Sebagai orang muslim, kebanyakan, sebagian memang ada yang merasa jengkel. Hujan lagi, banjir lagi. Banjir bener loh. Kalau banyak orang. Usulnya rahmat Pak, hujan itu. Cobalah berdoa. Ketika hujan adalah nikmat Allah yang tidak boleh dicela. Itu hukum syariat. Sekali lagi, hujan itu nikmat Allah yang bagi orang muslim nggak boleh dikeluhi. Ingatkan doa pangkal, Allah berdasarkan prasangka hambanya. Nggak bisa ngaji hujan, berarti termasuk ngeluh tuh. Alhamdulillah hujan. Den basah pulo, den basah tadi aden suci. Nggak demam antum. Gimana nih? Dia hujan menggarutuk. Salah. Itu jelas salah. Daripada antum tenggelam dalam rasa jengkel, ilmui pas turun hujan. Benar? Lebih baik kita manfaatkan waktu hujan untuk kebaikan.
maka Allah itu senang. Doalah pada hujan sebab sesuai dengan hadis. Dasarnya doa tidak tertolak pada 2 waktu. Sekali lagi, kata Nabi, hadis riwayat Al-Hakim 2534, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Tapi jelas harus diilmui kan? Harus dipahami kan? Ada adab. Ingat, doa ada adab. Doa memerlukan tahara tinggi. Ke-10. Al-arbi'ah baina zuhur wal asar. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Tadi sudah jelaskan di awal tadi. Ini kan banyak yang tahu. Nah. Jadi terkabulnya doa yang dipanjatkan pada hari Rabu antara waktu zuhur dan asar sesuai dengan yang diceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa. Ternyata yang dikabul pas tepatnya adalah hari Rabu di waktu zuhur dan asar. Ke-11. Aindama kan yauma Arafah. Ketika hari Arafah. Oh, itu urusan haji. Orang yang tidak bisa haji, lakukan amalan ini. Hari Arafah. Ingat ya, makin tinggi yang Andung jelaskan, makin tinggi makbulnya. Itu makomat. Banyak orang nggak sadar ini. Hari Arafah itu urusan haji, gua diam aja. Enggak Pak, kita ini fakir. Ya, kita ini fakir. Ketika para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah secara almanak kalender biasa, silakan lihat. Pasti tahu deh. Ya. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa baik bagi jemaah haji maupun bagi kaum muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Itu kata Nabi. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmizi 3585, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Ya. Ke-12, indama tasta'il harb. Ketika perang berkecamuk, ya, tunggu aja perang nih. Nah, insya Allah, makanya perang jarang. Nah, kalau ada perang, kita sendiri ada ilmu, langsung doa, minta tambah istri, makbul tuh Pak. Sayang perangnya susah. Perang kecamuk kita merasakannya Pak. Tahu, doalah. Ya. Hadis riwayat Abu Daud 2540. Doa tidak tertolak pada 2 waktu. Minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Itu ditegaskan oleh Nabi. Kecil. Yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerbu, saling membunuh. Sampai Pak? Apakah ini berlaku lokal? Tidak. Berlaku muzmal. Arti kata, kalau kita di Indonesia berkecamuknya di Palestina, kita masukkan doa permohonan kita. Sampai Pak, doa yang tertinggi pada waktu itu, ya Allah menangkan kaum muslim. 13. Terakhir, ain dasrub menjamjami. Air jam-jam. Ah, ini yang nggak tahu nih. Air jam-jam. Ketika minum air jam-jam, alhamdulillah kita akan sehat penyakit. Enggak begitu bro. Ketika minum air jam-jam, itu ada waktu mustajab untuk berdoa apa saja. Jam-jam apa saja. Kesehatan, rezeki, amanah, ketenangan, ampunan, jam-jam. Itu yang terakhir, tinggi
Begitu jam-jam tuh. Karena Rasulullah bersabda, matan isinya sedikit aja. Khasiat air jamban itu sesuai niat peminumnya. Apa yang niat antumkan, insya Allah makbul. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1218. Itulah pembahasan mengenai sukses dunia akhirat, waktu-waktu mustajab yang mesti kita ritualkan, amalkan dengan waktu yang tepat untuk kita bermohon, karena kita ini fakir, karena kita ini hamba Allah, budak Allah. Jadi sebenarnya doa yang kita lakukan kapan saja bisa dikabulkan oleh Allah. Yang penting di sini kalau kapan saja ilmunya adalah akhlak antum baik tidak, hati antum bersih tidak. Kalau itu tidak ada, maka doa kapan saja juga menjadi bermasalah. Sampai Pak? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita sehari-hari kita dari memahami konsep suksesnya hidup kita dunia dan akhirat. Pak Idan dong, besok kita bahas lebih dalam lagi perkara-perkara hukum wakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.